Ya, Bros. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Enterprise, yaitu Bapak Sulistianto serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ujian akhir semester ini, izinkan kami dari kelompok 10 memaparkan hasil analisis dan pemodelan sistem enterprise, resource planning atau ERP yang kami lakukan pada studi kasus Inkordan Internasional dengan penerapan sistem ODO ERP. Presentasi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana proses bisnis di perusahaan tersebut dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi antar departemen mulai dari sales, purchasing, inventory, dan manufacturing, hingga keterlibatan eksternal seperti customer dan vendor. Semua dikelola dalam satu sistem terpusat. Nah, kami akan memaparkan diagram use case, bisnis proses, serta keterkaitan antar aktivitas dari hulu ke hilir. Dengan pemodelan ini, kami berharap menunjukkan bagaimana sistem ERP tidak hanya mempermudah proses operasional, tapi juga meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengambilan keputusan bisnis. Next, next. Oke, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10. Kami sendiri bernama Dendi Firmansyah dengan NIM 112402117 dan ada rekan kami bernama Fahmi Junaidi dengan NIM 112401164. Next. Latar belakang masalah dari PT Inkoda Internasional. Kordan Internasional merupakan perusahaan manufakturing yang bergerak di bidang industri pakaian jadi. Dalam proses bisnisnya, perusahaan memiliki aktivitas utama yang meliputi penjualan produk jadi atau sales, pengadaan bahan baku atau yang kita kenal purchasing, dan proses produksi manufacturing. Selama ini, proses-proses tersebut dilakukan secara terpisah menggunakan sistem manual atau pembantuan komputer menggunakan software seperti Microsoft Excel yang tidak saling terintegrasi. Hal ini menyebabkan terjadinya duplikasi data atau redundant data, keterlambatan informasi, serta kesulitan dalam monitoring dan mengambil keputusan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu sistem yang mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis dalam suatu platform. Implementasi sistem ERP dengan modul purchasing, manufacturing, dan sales diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan akurasi data, serta mempercepat proses bisnis secara keseluruhan di Inkordan Internasional. Next. Identifikasi masalah dari PT Inkordan itu sendiri yaitu ada 4. Yang pertama, kurangnya integrasi eh, antar divisi menyebabkan keterlambatan informasi dalam pengadaan dan penjualan. Dua, proses pengadaan bahan baku belum terkoneksi secara sistem dan sering mengalami keterlambatan. Yang ketiga, data stok dan produksi tidak terpantau secara real time, menyebabkan ketidakefisienan operasional. Yang keempat, perusahaan belum memiliki sistem ERP yang mampu mengelola purchasing, manufacturing, dan sales secara terpusat. Next. Nah, ruang lingkup yang akan kami bahas pada PTN Kordan ini antara lain yaitu modul purchasing, yaitu mencakup proses permintaan, pemesanan, dan penerimaan bahan baku. Dan ada lagi modul manufacturing mencakup perencanaan produksi, pelaksanaan produksi, serta mencatat hasil produksi. Yang ketiga itu ada modul sales, yang dimana mencakup pencatatan penjualan, pengelolaan, pelanggan, dan integrasi stok barang jadi. Next. Modul purchasing pada Odo mencakup proses permintaan, pembelian, pemilihan vendor, pembuatan purchase order, hingga penerimaan barang. Sistem ini memungkinkan perusahaan untuk
untuk satu, melakukan otomatisasi pembelian, dua, memantau performa vendor, tiga, mengontrol biaya pengadaan secara efisien. Next. Modul manufacturing di ODO mendukung pengelolaan work order, bill of materials atau yang kita kenal BOM, dan perencanaan produksi. Modul ini terintegrasi dengan inventory dan purchasing sehingga perusahaan dapat mengatur proses produksi secara tepat waktu dan efisien. Next. Modul sales mendukung proses penjualan mulai dari penawaran harga, pembuatan sales order, pengiriman barang, hingga penerbitan invoice. Modul ini terintegrasi dengan inventory dan accounting, sehingga setiap transaksi penjualan langsung berdampak pada stok dan keuangan. Next. Tahapan implementasi ERP. Nah, di sini tim kami melakukan perencanaan, meliputi seperti gambar di atas, perencanaan, analisa, desain, dukungan teknis, dan implementasi. Next. Nah, di sini ada bisnis proses model and nation atau yang kita kenal dengan BPNM. Di sini ada beberapa aktor. Ada beberapa aktor yaitu customer, sales, manufacturing, purchasing, inventory, dan vendor. Baik, kita mulai saja dari mulai start dari customer. Customer eh customer meminta penawaran dan dilanjutkan oleh aktor sales. Nah, dari sales ini begitu adanya permintaan, maka dibuatkanlah penawaran. Ketika aktor customer meminta penawaran ke sales, dari sales membuat penawaran lalu dikirimkan ke customer kembali untuk menerima email penawaran. Di situ ada terjadi sebuah proses jika dari sales mengirimkan penawaran dan disetujui oleh customer, maka prosesnya akan berlanjut dan bila mana ketika customer melakukan penawaran ke sales dan tidak cocok, maka di situ proses selesai. Nah, di sini kami akan menjelaskan alur bagaimana si eh, aktor customer meminta penawaran dan diproses oleh sales. Ketika dari customer meminta penawaran dan diproses oleh sales, maka terjadilah sebuah transaksi yang dimana akan membuat sales order. Ketika diteruskan membuat sales order, maka beralihlah ke aktor manufacturing. Dari manufacturing itu membuat bill of materials atau BOM. Nah, setelah dari aktor manufacturing akan diteruskan ke menu purchasing. Dari menu purchasing meminta penawaran. Ketika purchasing meminta penawaran, maka akan diteruskan ke vendor. Jadi perlu kami sampaikan bahwa PT kita itu sebagai narahubung antara customer dan vendor. Jadi customer tuh ketika mau memesan tuh harus melalui kita gitu. Nah, makanya di sini ada customer, PT kita dan vendor. Maka lanjut ketika meminta penawaran, lalu dari pihak vendor membuat penawaran kembali seperti halnya yang kita lakukan kepada sales kepada customer. Begitu membuat penawaran, maka dari pihak vendor eh, menerima purchase order, mengirim email ke pihak PT kita ke menu purchasing, membuat proses order. Nah, setelah move proses order, lalu kembali lagi ke aktor inventory, menerima bahan baku. Nah, ketika menerima bahan baku, kita meneruskan ke aktor vendor, yaitu mengirimkan barang. Dari mengirimkan barang, terus dikirimkan kembali ke inventory, setelah menerima bahan baku, adalah membuat manufacturing order. Dari manufacturing ini diproses, menerus proses produksi, lalu kembali lagi ke
eh, aktor inventory menerima barang jadi. Setelah ke aktor inventory, membuat order delivery, kembali lagi ke sales untuk membuat tagihan. Jadi prosesnya tuh dari customer meminta penawaran ke kita, sama kita diproses, dan kita teruskan ke vendor. Dari vendor ada hubungan timbal balik, dikirim lagi ke PT kita, dari kita diteruskan ke customer. Dari sini membuat tagihan dan selesai. Oke, selanjutnya next. Nah, di sini kami akan jelaskan use case diagram. Ada 4 use case atau ada 4 aktor, yaitu ada aktor sales, staff manufacturing, staff purchasing, staff inventory. Untuk menu-menunya akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Next. Nah, di sini ada use case diagram staff sales. Staff sales adalah pengguna utama sistem yang melakukan berbagai aktivitas dalam proses penjualan menggunakan modul Odo Sales. Di sini bisa kita lihat bahwa sales bisa mengakses quotation yang dimana itu include mengelola data penawaran, staff sales mengelola data dan mencatat data penawaran ke calon pelanggan, mengirimkan email quotation setelah data penawaran dikelola oleh sistem memungkinkan mengirim sistem melalui email. Terus juga di sini staff sales ada bisa mengakses menu order yang dimana order itu include dengan mengelola data pesanan dan mengirim email sales order. Terus juga ada data customer yang dimana include mengelola data pelanggan. Terus juga ada order to invoice, membuat invoice pelanggan, mengirimkan invoice email. Selanjutnya ada use case utama produk. Include mengelola produk meliputi penambahan, pengubahan, dan penghapusan data yang dijual oleh perusahaan. Next. Di sini ada aktor purchase. Staf Purkes adalah pengguna yang bertanggung jawab dalam mengelola seluruh aktivitas pembelian barang di perusahaan melalui sistem ODO. Nah, di sini use case utama request for quotation, yaitu digunakan untuk membuat permintaan penawaran kepada pemasok atau vendor. Include mengelola data RFQ, staf prosesnya menginput dan mengelola informasi terkait permintaan penawaran. Di sini juga mengirimkan email RFQ. Setelah data RFQ dikelola, sistem akan mengirimkan melalui email ke vendor. Staff purchase juga bisa mengakses vendor, menu vendor, yang dimana digunakan untuk membuatan dan mengelola pesanan pembelian kepada vendor. Terus ada produk, di mana produk ini digunakan untuk mengelola item atau barang yang dibeli. Include mengelola data produk, staf proses memperbarui dan memverifikasi data produk yang dibeli termasuk spesifikasi dan harga. Next. Di sini ada use case diagram staff inventory. Itu dia bisa mengakses receipt yang dimana memvalidasi penerimaan barang, proses memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan data pesanan pembeli. Selain itu, mengirim pengembalian barang. Jika barang tidak sesuai, staf dapat memproses pengembalian kepada pemasok. Di menu deliveries, include validasi pengiriman barang, memastikan barang yang dikirim sesuai dengan data pesanan penjual. Dan menerima pengembalian barang digunakan saat pelanggan mengembalikan barang yang telah dikirim. Terus ada menu manufacturing, yaitu include dengan validasi produk, menandai bahwa proses produk yang telah selesai sesuai dengan rencana.
Selain itu, membatalkan produksi. Jika terjadi kesalahan atau pembatalan proses produksi, maka dicatat dan divalidasi pembatalannya. Selain itu, ada menu produk yang dimana include mengelola data produk, menginput atau memperbarui data produk seperti nama, kode satuan, dan yang lainnya. Terus ada update stok, mengatur ketersediaan stok berdasarkan proses penerimaan, pengiriman, atau produksi. Next. Nah, di sini ada aktor staff manufacturing, yang dimana bisa mengakses menu manufacturing order, digunakan untuk membuat dan mengelola perintah produksi, include mengelola data produksi dan membatalkan produk. Selain itu ada menu produk, include mengelola data produk, menambah, memperbarui atau menghapus data produk, mengembalikan stok barang, mengembalikan barang ke stok bila terjadi kelebihan produksi, kesalahan atau retur dan distribusi. Selain itu juga ada menu Bill of Materials, include mengelola data BOM, menyusun daftar bahan atau material yang dibutuhkan untuk tiap produksi, membuat BOM overview, menyajikan ringkasan dan menggambarkan umum dari struk BOM, misalnya per produk atau per lini produksi. Oke, next. Nah, dari activity diagram eh, ini akan lebih jelas ketika nanti rekan kami yang menjelaskan langsung praktek, karena use case diagram menggambarkan aktivitas aktor ke sistem. Selanjutnya akan demo program oleh rekan kami, Bapak Fahmi Junaidi. Untuk Bapak Fahmi Junaidi, kami persilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mas Dendi untuk pemaparan dan penjelasannya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu demo ERP Udo untuk PT Inkordan ya. Kita sampelnya untuk PT Inkordan. Using share screen. Nah, dari tampilan layar saya sudah terlihat ya. Jadi kita akan mencoba menjelaskan implementasi dari bisnis rules dari PT Inkordan ini internasional ini dari 3 modul di ERP, yaitu yang pertama adalah sales, kemudian manufacturing, kemudian purchase yang nantinya akan saling berhubungan. Kita langsung saja dari modul yang pertama yaitu modul sales, di mana kita sebagai vendor pakaian jadi, kita yang pertama-tama adalah menawarkan kepada customer kita, eh, menawarkan produk-produk yang bisa diproduksi oleh kita. Ambil contoh, kita memiliki ada database customer yang saya buat tadi sebagai contoh, misalnya Ubiklo ID. Nah, dia ini sebagai contoh adalah brand kaos polos gitu ya. Jadi kita mencoba add produk untuk menawarkan produk kita yang bernama kaos. Ini dari database kita udah ada beberapa produk jadi. Kita ambil sampel misal kaos polos hitam. Nah, kuantitinya adalah seberapa banyak yang kita tawarkan. Misal katakanlah 5.000 pieces. Untuk 5.000 pieces. Nah, untuk kaos polos hitam ini, produk ini sudah kita buat, kita setel di harga 15.000. Jadi jika sudah ditambahkan pajak, nanti akan keluar sejumlah sekian yang akan kita tawarkan untuk Ubiklo ID ini. Yang pertama-tama kita coba save terlebih dahulu agar tersimpan. Kemudian kita kirimkan penawarannya via email. Ya,
Seperti ini sebagai contoh, kita coba kirim, send. Ini nanti bentuknya akan berubah invoice ya. Nah, produk ini nanti katakanlah kita dari PT Ubiklo-nya sudah setuju dengan harga dan jumlah segitu, maka kita bisa klik confirm. Nah, jika sudah confirm ini, maka ini sudah apa namanya data ini sudah masuk ke sales order. Jadi produknya bisa kita manufaktur. Selanjutnya, untuk melanjutkan dari kita sebagai orang sales, kemudian kita mencoba memproduksi pesanan dari Ubiklo ini berupa kaos hitam 5.000 pieces. Kita coba ke manufaktur. Nah, di manufaktur ini sebentar. Ya, seperti yang dikatakan tadi bahwa manufaktur ini oleh karyawan manufaktur bisa bills of materials. Ini adalah daftar bahan yang yang diperlukan untuk membuat satu buah kaos polos. Ini data yang sudah saya buat tadi. Dari kaos polos hitam ini sebagai contoh adalah kita memerlukan benang. Benang ini kuantitinya 1,4 untuk satu buah kaos. Kemudian kain kaosnya katakanlah 1 meter. Ini adalah bills of materials dari kaos polos hitam yang nantinya akan dipakai untuk memproduksi manufaktur ini. Kita langsung saja ke produksinya ya. Kita klik new. Ini adalah modul manufaktur, yaitu kaos polos hitam. Kaos polos hitam. Tadi pesanannya berapa? Pesanannya adalah 5.000 unit. 5.000 unit. Hmm. Oke. Jadi 5.000 unit ini kita memerlukan benang kos Astra ini sebanyak 7.000 unit dan kain kaosnya 5.000 unit. Nah, ini berwarna merah karena belum tersedia di inventory kita. Oleh karena itu, kita akan lanjut ke modul purchase. Kita save dulu. Kita ke purchasing. Sebentar. Tadi yang kita perlu beli adalah benang kos Astra 5753. Kita ke purchasing. Nah, di sini ada beberapa beberapa order ya sebagai contoh yang kita bikin baru saja. Kita akan beli benang Astra. Kita memerlukan vendor. Vendor ini adalah yang menyediakan bahan bakunya. Sebagai contoh, kita sudah beberapa yang kita masukkan. Sebagai contoh, kita masukkan PT Kawan Benang. Nah, PT Kawan Benang kita beli apa? Kita beli bahan baku yang kita perlukan, yaitu benang. Benang Astra Y5753.
Nah, harga 600 dari mana? Harga 600 ini adalah harga yang sudah pernah kita beli di order sebelumnya. Misal kita perlunya tadi pesanan 5.000, kita coba 5.000 unit. Kita kirim penawaran untuk seharga 600 dan pajak sejumlah sekian. Kita coba kirim email ke PT Kawan Benang. Kita pilih send. Nah, anggaplah dari PT Kawan Benang sudah setuju ya dengan kuantiti dan harganya. Kita bisa confirm order. Nah, kemudian kita cek di inventory kita. Ada di delivery order. Oh, ini adalah pesanannya. Pesanannya ya. Kita kembali di receipt. Nah, ini. Ini adalah pesanan kita 5.000 unit benang kos Astra yang tadi kita pesan di model modul per case. Kita klik validate agar karena barangnya sudah diterima oleh kita. Oke, setelah kita validate, karena di inventory sudah ada, berarti produk kita tadi ini kita beli produk benang untuk bisa memproduksi kaos. Nah, kaos ini sudah bisa diproduksi karena ini dua-duanya udah ready ya. Baik, kalau semuanya sudah, kita klik confirm. Ini sudah hijau semuanya, dua-duanya berarti sudah bisa diproduksi. Kita anggaplah produksi semua, produce all. Nah, ini produknya sudah terproduksi semua, berarti produknya sudah jadi. Kita coba cek di modul inventory. Ini dia. Ini adalah invoice-nya tadi untuk pesanan dari Ubiklo. Produknya sudah tersedia karena sudah kita buat. Kita bisa klik validate. Nah, oke. Kita coba kembali karena ini sudah tervalidate di inventory. Kita balik ke sales untuk melihat. Nah, jadi kita tadi sudah melihat beberapa modul di antaranya ada dari sales dari penawaran, kemudian purchasing untuk membeli bahan-bahan, kemudian manufacturingnya untuk pembuatan kaos polosnya. Setelah selesai, kita lihat di inventory, sudah terkirim. Selanjutnya yang langkah terakhirnya adalah membuat invoice, invoice pembayaran karena produknya sudah diterima oleh Ubiklo. Kita create invoice, create draft, kemudian confirm. Iya, coba kita print. Mas, ini kelihatan nggak printnya? Kelihatan nggak? Ya, ini adalah hasil printnya, print invoice dari yang telah kita buat tadi. Berarti kita sudah mencoba 4 modul ya. Ya, untuk selanjutnya mungkin saya kembalikan lagi ke Mas Dendi. Nah, baik,
Demikian presentasi dari kelompok 10. Mohon maaf bila ada kekurangan untuk presentasinya yang berjudul eh, yang berjudul penerapan aplikasi ERP mode sales processing dan manufacturing menggunakan Odoo telah kami presentasikan. Kurang dan salah-salah katanya kami mohon maaf. Sekian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa lainnya. Kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi